Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang hakim dan hukum taklifi. Di sini ada saya sendiri, Muhammad Nailul Ridho Al-Hanif, dan juga dua teman saya, yaitu Muhammad Sobihun Najib dan juga Lia Maratus Solihah. Baik, kita akan mulai presentasinya. Yang pertama tentang hakim. Pengertian hakim. Menurut etimologi, hakim berarti orang yang memutuskan hukum, sedangkan dalam fikih, hakim bermakna dengan qadhi. Namun, para ulama usul fikih berpendapat kata hakim berarti pihak penentu dan pembuat hukum secara hakiki. Para ulama sepakat bahwa yang menjadi hukum sumber atau pembuatan hakiki dari hukum syariat adalah Allah Subhanahu wa taala, seperti yang tertuang dalam Quran surat Al-An'am ayat 57. Selanjutnya ada perbedaan tentang baik dan buruk. Para usul fikih berpendapat dalam masalah apakah hukum yang dibuat Allah Subhanahu wa taala hanya dapat diketahui dengan turunnya wahyu dan datangnya Rasulullah, atau apakah akan mempunyai kewenangan dalam menetapkan hukum-hukum syara. Perbedaan ini berpangkal dari perbedaan pendapat tentang fungsi akal dalam mengetahui baik dan buruk suatu hal. Tahsin akli wa naqbi akli. Yang pertama, golongan Mu'tazilah. Mu'tazilah berpendapat bahwa perbuatan dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, perbuatan yang bersifat baik atau buruknya sifat esensial, han lidatihi dan qobi lidatihi. Yang kedua, perbuatan yang tidak dapat diketahui oleh akal terhadap nilai baik dan buruknya, seperti ibadah dan cara-caranya secara mutlak. Diperlukan wahyu untuk mengetahui baik buruknya. Selanjutnya ada perbedaan tentang baik dan buruk. Yang pertama, golongan Maturidiyah. Golongan Maturidiyah membagi sesuatu perbuatan itu kepada han lidati, qobi lidati, dan suatu yang ada di antara keduanya. Dan ini tergantung pendapat, perintah, dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Menurut mereka, akal semata tidak dapat dijadikan landasan hukum, seperti hukum haruslah bereferensi kepada wahyu. Yang kedua adalah golongan Asy'ariyah. Golongan Asy'ariyah berpendapat tidak ada yang bersifat baik dan buruk menurut esensinya. Baik dan buruk bagi sesuatu adalah sifat yang datang kemudian, bukan bersifat esensial. Yang mempunyai suatu baik atau buruk adalah perintah atau baru adalah perintah atau larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya ada pengertian hukum taklifi. Hukum taklifi adalah titah Allah yang berhubungan dengan tuntutan dan pilihan berbuat yang terperinci dalam hukum wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah. Namun, sebenarnya mubah itu tidak tepat dimasukkan kepada hukum taklifi ataupun hukum wadi, tapi hukum mubah itu lebih tepat dengan kelompoknya tersendiri dengan nama hukum takhiri. Selanjutnya ada bentuk-bentuk hukum taklifi. Terdapat dua golongan ulama dalam menjelaskan bentuk-bentuk hukum taklifi. Yang pertama adalah menurut jumhur ulama, bentuk-bentuk hukum taklifi yaitu ada nadab, ijab, ibahah, karohah, dan tahrim. Yang kedua menurut ulama Hanafiyah, yaitu terdiri dari ijab, nadab, iftirat, ibahah, karohah, tanzihiyah, karohah tahrimiyah, dan tahrim. Yang pertama bentuk pertama menurut jumhur ulama usul fikih, yaitu ijab, yaitu tuntutan syar'i yang bersifat untuk melaksanakan sesuatu dan tidak boleh ditinggalkan. Orang yang meninggalkan akan dikenakan sanksi. Misalnya yang tertuang dalam Quran surat An-Nur ayat 56. Wa aqimus sholata wa atuz zakah.
yang artinya dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dalam ayat ini Allah menggunakan lafaz amr, perintah, yang menurut para ahli usul fikih melahirkan ijab atau kewajiban mendirikan sholat dan membayar zakat. Selanjutnya ada nadab, yaitu tuntutan untuk melaksanakan suatu perbuatan yang tidak bersifat memaksa, melainkan sebagai anjuran, sehingga seseorang tidak dilarang untuk meninggalkannya. Orang yang meninggalkannya tidak akan mendapat hukuman. Yang dituntut untuk dikerjakan itu disebut mandub atau sunnah, sedangkan akibat dari tuntutan itu disebut nadab. Misalnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Lafal faktubu, yang artinya maka tulislah olehmu, dalam ayat itu pada dasarnya mengandung perintah, tetapi terdapat indikasi yang memalingkannya perintah itu kepada nadab yang terdapat dalam kelanjutan dari ayat tersebut, surat Al-Baqarah ayat 283. Fa'in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tumina amanatahu, yang artinya akan tetapi apabila sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amalannya. Tuntutan wujub dalam ayat itu berubah menjadi nadab, yaitu Allah menyatakan jika ada sikap saling percaya, maka penulisan utang tersebut menjadi tidak begitu penting. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Muhammad Sobihun Najib. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih saudara Nailur yang telah membacakan. Di sini saya akan melanjutkan apa yang telah dibacakan oleh Nailur. Ibaha, yaitu tuntutan Allah yang bersifat fakultatif atau tidak diwajibkan atau bersifat pilihan, yang mengandung pilihan antara berbuat atau tidak berbuat secara sama. Akibat dari tuntunan Allah ini disebut ibaha, dan perbuatan yang boleh dipilih itu mubah. Misalnya firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi wa idza halaltum fashtadu, yang artinya apabila kamu telah melaksanakan ibadah haji maka boleh kamu berburu. Ayat ini mengandung lafal amr atau perintah yang mengandung makna ibaha atau boleh, karena ada indikasi yang memalingkannya kepada hukum ibaha. Karoha, yaitu tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan, tetapi tuntutan itu diungkapkan melalui redaksi yang tidak bersifat memaksa, yang artinya seseorang yang mengerjakan perbuatan yang dituntut itu tidak mendapat hukuman atau dosa. Akibat dari tuntunan seperti ini disebut karoha, yang merupakan kebalikan dari nadab. Misalnya dalam hadis Nabi Muhammad SAW, abadul halali indallahi at-tolaku, yang artinya perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah tolak. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, Al-Baihaqi, dan Hakim. Akibat dari tuntunan ini disebut karoha, dan perbuatan yang dikenai tuntunan ini disebut makruh. Tahrim, yaitu tuntutan untuk tidak mengerjakan suatu perbuatan dengan tuntutan yang memaksa. Misalnya firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 151, wala taqtulun nafsallati harramallahu, yang artinya janganlah kamu membunuh jiwa yang telah diharamkan oleh Allah. Surat Al-An'am ayat 151. Tuntutan ini disebut tahrim. Akibat dari tuntutan ini disebut hurmah, yang artinya perbuatan yang dituntut untuk ditinggalkan, yaitu membunuh jiwa seseorang disebut dengan haram.
Bentuk kedua menurut ulama Hanafiyah. Yang pertama iftirad, yaitu tuntutan Allah kepada mukallaf yang bersifat memaksa dengan berdasarkan dalil yang qot'i. Misalnya tuntutan untuk melaksanakan sholat dan membayar zakat. Ayat dan hadis yang mengandung tuntutan tersebut sifatnya adalah qot'i atau pasti. Dua, ijab, yaitu tuntutan Allah yang bersifat memaksa kepada mukallaf untuk melaksanakan suatu perbuatan tetapi melalui dalil yang bersifat zonni atau perkiraan. Misalnya membaca Al-Fatihah dalam sholat, ibadah kurban, dan lain sebagainya. Menurut ulama Hanafiyah, tuntutan ini bersifat ijab dan wajib dilaksanakan, tetapi kewajibannya didasarkan atas tuntunan yang dalil dzanni. 3. Nadab. Dalam hal ini, ulama Hanafiyah sepakat dengan apa yang dikemukakan oleh jumhur ulama usul fikih. Ibaha. Maksudnya sama dengan ibaha yang dikemukakan oleh jumhur ulama usul fikih, yaitu tuntunan Allah kepada mukallaf untuk meninggalkan suatu perbuatan tetapi tuntutannya tidak bersifat memaksa. Pada dasarnya karoha tangzihiyah di kalangan Hanafiyah sama pengertiannya dengan karoha di kalangan jumhur ulama usul fikih. 2. Karoha tahrimiyah, yaitu tuntutan kepada mukallaf untuk meninggalkan suatu perbuatan dengan cara memaksa tetapi didasarkan kepada dalil yang dzanni. Hukum ini sama dengan haram yang dikemukakan oleh jumhur ulama usul fikih. 3. Tahrim, yaitu tuntutan kepada mukallaf untuk meninggalkan sesuatu secara memaksa dan didasarkan kepada dalil yang qot'i. Misalnya larangan membunuh orang dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 dan berbuat zina dalam surat An-Nur ayat 2. Pembagian hukum taklifi. Menurut jumhur ulama, hukum taklifi itu ada 4 macam, yaitu wajib, sunnah, haram, dan makruh. Dan seperti yang sudah dibahas di atas bahwa mubah termasuk hukum takhiri. Jika keduanya digabungkan maka disebut hukum yang 5 atau al-ahkamul khamsah. Wajib. Secara etimologis, wajib berarti tetap, mengikat, dan pasti. Ahli usul fikih mendefinisikan wajib sebagai perbuatan yang dituntut oleh Allah untuk dilakukan berupa tuntutan yang pasti, yang mendapat ganjaran berupa pahala atau dosa, seperti kewajiban sholat, membayar zakat, puasa di bulan Ramadan, melaksanakan ibadah haji bagi yang telah mampu. Macam-macam wajib menurut usul fikih. Yang pertama, wajib dari segi waktu. Yang pertama, wajibul mutlak, yaitu segala sesuatu yang dituntut syariat untuk dilaksanakan oleh mukallaf tanpa ditentukan waktunya. 2. Wajib al-mu'akkad, yaitu kewajiban yang ditentukan dalam waktu tertentu dan tidak sah dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan. Wajibul mu'akkad dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, berdasarkan rentang waktu yang disediakan. Wajib muwassa, kewajiban yang mempunyai batas waktu yang lapang. B. Wajib mudayyak, kewajiban yang mempunyai batas waktu yang sempit. C. Wajib dzu ashibain. Macam-macam wajib menurut para usul fikih. A. Dilihat dari segi waktu. 1. Wajib al-mutlak adalah segala sesuatu yang dituntut syar'i untuk dilaksanakan oleh mukallaf tanpa ditentukan waktunya. 2. Wajib al-muqayyad adalah kewajiban yang ditentukan dalam waktu tertentu dan tidak sah dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan. Wajib muqayyad ini sendiri dibagi menjadi 3 macam pada rentan waktunya. 1. Yaitu wajib muwassa adalah kewajiban yang mempunyai batas waktu yang lapang. 2. Wajib muqayyad adalah kewajiban yang mempunyai batas waktu yang sempit. 3. Wajib dzu ashibain. B. Dilihat dari segi ukuran yang diwajibkan. 1. Wajib muhaddad ialah sesuatu kewajiban yang ditentukan ukurannya oleh syara dengan ukuran tertentu. Misalnya jumlah harta yang wajib dizakati dan jumlah rakaat dalam sholat. Jumlah dalam ukuran ini tidak boleh ditambah dan tidak boleh diubah. 2. Wajib ghairu al-muhaddad adalah kewajiban yang tidak ditentukan oleh syara, ukuran, dan jumlahnya. Misalnya seorang hakim yang menentukan hukum tindakan pidana.
C. Dilihat dari segi orang yang dibebani kewajiban. 1. Wajib al-aini adalah kewajiban yang ditunjukkan kepada setiap pribadi orang mukallaf. Misalnya, kewajiban sholat yang diwajibkan bagi setiap mukallaf. 2. Wajib al-kifai adalah kewajiban yang dituntut kepada seluruh mukallaf, tetapi apabila tidak dikerjakan oleh sebagian dari mereka, maka kewajiban itu telah terpenuhi dan orang yang tidak mengerjakan tidak dituntut untuk melaksanakannya. Seperti contohnya yaitu pelaksanaan sholat jenazah. 2. Melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. B. Dan menjawab salam ketika berkumpul bersama orang banyak. D. Yaitu dilihat dari segi kandungan perintah. Wajib muayyan atau kewajiban D. Yaitu dilihat dari segi kandungan perintah. Wajib muayyan atau kewajiban tertentu adalah kewajiban yang dituntut oleh syara atas suatu yang perbuatan yang sudah tertentu artinya. Tidak ada pilihan lain untuk menggantinya. Misalnya, kewajiban membayar utang oleh orang yang berhutang, serta kewajiban sholat yang dilakukan sesuai dengan dituntut. 2. Wajib muhayyar atau kewajiban alternatif adalah sesuatu yang dituntut oleh syara' untuk dilakukan dengan memilih salah satu di antara hal yang telah ditentukan. Misalnya, kafarat. Sumpah itu terdiri dari memberi makan kafir miskin, memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan budak. Selanjutnya yaitu haram. Haram adalah dari segi etimologi berarti sesuatu yang lebih banyak kerusakannya. Kadang-kadang digunakan dalam arti larangan. Adapun menurut terminologi, haram adalah sesuatu yang dituntut syar'i. Pembalut hukum untuk ditinggalkan, tidak dilakukan melalui tuntutan yang pasti. Jumlah perbuatan haram adalah seperti membunuh, berzina, memakan bangkai, dan sebagainya. Haram dibagi menjadi dua, yaitu haram lighati haram menurut etimologi adalah haram atau muharram, yaitu menurut etimologi adalah sesuatu yang tidak banyak kerusakannya. Kadang-kadang digunakan dalam arti larangan. Sedangkan menurut terminologi, haram adalah segala sesuatu yang dituntut syar'i atau pembuat hukum untuk ditinggalkan, tidak dilakukan melalui tuntutan yang pasti. Contoh perbuatan haram yang seperti membunuh, berzina, memakan bangkai, dan sebagainya. Haram sendiri dibagi menjadi dua, yaitu haram lighati dan lighairi. Sunnah yaitu menurut etimologi adalah sesuatu yang dianjurkan atau disenangi. Sedangkan menurut istilah, sunnah adalah sesuatu yang dituntut untuk melakukan secara hukum syara' tanpa ada celaan terhadap orang yang meninggalkannya secara mutlak. Menurut para usul fikih, sunnah yaitu dibagi menjadi tiga: sunnah muakkad, sunnah muakkadah, dan sunnah al-zaidah. Makruh yaitu menurut tuntutan syar'i, yaitu harus ditinggalkan atau bentuk tuntutan yang tidak pasti. Pada dasarnya, makruh ini adalah sesuatu yang dilarang, tetapi larangannya itu disertai oleh sesuatu yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan larangan itu bukan haram. Makruh sendiri dibagi menjadi dua, yaitu makruh tanzih dan makruh tahrim.
Mubah adalah artinya boleh, diizinkan, atau penjelasan. Secara terminologis, mubah berarti sesuatu yang apabila dikerjakan tidak apa-apa dan bila ditinggalkan juga tidak apa-apa. Hal ini berupa bahwa mubah itu tidak dituntut oleh syar'i untuk melaksanakannya dan tidak pula dituntut untuk meninggalkannya. Pembagian mubah sendiri para usul fikih dengan mudarat dan manfaatnya yaitu sebagai berikut. 1. Mubah yang apabila dilakukan dan tidak dilakukan maka tidak menimbulkan keburukan, seperti maka itu tidak dituntut oleh syar'i untuk melaksanakannya dan tidak pula dituntut untuk meninggalkannya. Pembagian mubah sendiri para usul fikih dengan mudarat dan manfaatnya yaitu sebagai berikut. 1. Mubah yang apabila dilakukan dan tidak dilakukan maka tidak menimbulkan keburukan, seperti makan, minum, dan berpakaian. 2. Mubah yang apabila dilakukan mukallaf maka tidak ada mudaratnya, akan tetapi perbuatan itu pada dasarnya diharamkan, seperti memakan bangkai. 3. Sesuatu yang pada dasarnya bersifat mudarat dan tidak boleh dilakukan menurut syarak, tetapi Allah memaafkan pelakunya sehingga perbuatan itu menjadi mubah, seperti menikahi ibu bekas ayahnya atau ibu tiri, atau menikahi dua orang wanita yang bersaudara sekaligus. Terima kasih atas presentasinya dan atas partisipasi kalian semua. Pada teman-teman saya dan teman-teman saya dalam satu kelompok, apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mewakilkan memohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.